Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3, khususnya yaitu kumpulan soal-soal dimensi 3 tentang konsep jarak. Nah, ini merupakan pertemuan part pertama ya tentang dimensi 3. Nanti akan kita lengkapi dengan video-video selanjutnya untuk konsep sudut dan macam-macamnya. Oke, untuk dimensi 3 ini sendiri merupakan salah satu materi matematika tingkat SMA, di mana dimensi 3 ini dia mempelajari tentang konsep titik, garis, dan bidang pada bangun ruang, termasuk mengenai jarak dan sudut. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2A cm. Panjang ruas garis HB adalah, nah, biasanya kalau misalkan ada soal seperti ini, itu kan kita harus gambar terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini kan ada kubus. Di sini udah saya sediakan ya untuk gambarnya. Di sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 2A. Nah, kubus itu kan dia rusuknya sama ya panjangnya ya, jadi AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, ke atas maupun ke sini itu dia sama semua karena dia kubus, dimana panjang rusuknya ini adalah 2A. Yang ditanyakan di sini adalah panjang ruas garis HB. Jadi titik H ketika ditarik ke titik B, jadi gini ya, dari H ke B ini yang ditanyakan. Nah, H ke B ini dia panjangnya berapa gitu ya. Untuk menghitung panjang HB berarti kan kalian harus membuat garis bantuan ya. HB ini kan dia dari titik B ke H, ini kan dia bisa kita bantu menggunakan segitiga ya. Segitiga apa? Segitiga HGB. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik garis, nanti dia akan jadi seperti ini segitiganya. Nah, ini sengaja saya bikinnya per step-step ya, biar kalian paham. Nah, jadilah terbentuk segitiga HBG. Yang ditanyakan adalah panjang ruas garis HB. HB ini kan dia dibentuk dari segitiga HBG gitu ya. Kalau misalkan kita gambar, itu kan dia gini. Ini kan dia siku-siku di sini. Siku-siku, kemudian gini. H, G sama B. H ke G ini adalah sisi ya, sisi atau rusuk 2A. Sedangkan B ke G ini adalah diagonal sisi. B ke G ini dia bisa dibentuk dari BC sama CG gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada segitiga juga. Mau nyari BG, ini B, kemudian di sini G, di sini C. Nah, B ke C ini kan dia rusuk ya. B ke C ini kan dia 2A. Sedangkan C ke G ini juga rusuk yaitu 2A. Berarti BG-nya berapa? BG itu bisa dibentuk menggunakan teorema Pitagoras, di mana BG kuadrat, jadi sisi miring karena kan dia di sini siku-siku. BG kuadrat itu sama aja dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, BC-nya di sini kan dia 2A ya, 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Jadinya kalau dikuadratkan 2 dikuadratkan 4. Jadi 4A kuadrat ditambah 4A kuadrat. Jadinya 8A kuadrat. Ini adalah BG kuadrat. Kalau yang dicari adalah BG, ya berarti tinggal diakarkan. Akar dari 8A kuadrat. Nah, sedangkan yang ditanyakan tadi kan HB ya. Untuk mencari H ke B, karena dia di sini siku-siku, berarti H ke B ini bisa dicari menggunakan garis HG sama GB. Ya, jadi HB kuadrat itu sama aja dengan HG kuadrat ditambah GB kuadrat. Sama dengan HG kuadrat, HG-nya itu kan 2A ya, jadi 2A kuadrat ditambah GB. GB-nya ini kan ketemu ya, dimana BG kuadrat atau GB kuadrat itu adalah 8A kuadrat. Karena dia 8A kuadrat, jadi langsung aja ya, karena di sini udah kuadrat, jadi kan nggak usah dikuadratin lagi, 8A kuadrat. Nah, kita hitung
2 dikuadratin 4, 4A kuadrat ditambah 8A kuadrat. 4 tambah 8 berapa? 12, jadi 12A kuadrat. Ini kan HB kuadrat. Jadi untuk nyari HB itu sama aja dengan akar dari 12A kuadrat. Nah, ini kalau diakarkan 12 itu kan sama aja dengan 4 kali 3, ya kan? Akar dari 12 itu 4 kali 3 kali A kuadrat. Gini ya, akar dari 4 itu 2, akar dari A kuadrat itu A, jadinya 2A. Di sini 3 kan nggak bisa diakarkan, berarti terus aja akar 3. Berarti jawabannya yaitu 2A akar 3 gitu. Nah, ini konsepnya. Untuk rumus cepatnya sebenarnya HB, kayak HB, kemudian AG, kemudian EC, ini kan dia termasuk diagonal ruang. Jadi langsung aja kan nanti kalau misalkan kubus itu kan dia memiliki rusuk, memiliki diagonal sisi, memiliki diagonal ruang. Nah, kalau misalkan kita misalkan sebuah kubus, jadi misalkan di sini ya, kubus dia memiliki rusuknya itu kita misalkan dia sebagai S. Kalau rusuknya S berarti diagonal sisinya itu S akar 2. Sedangkan diagonal ruangnya yaitu sisi akar 3. Dia gini. Ya, nah ini rumusan dari kubus. Rusuk itu sisi, diagonal sisi itu sisi akar 2, diagonal ruang itu sisi akar 3. Diagonal sisi itu seperti B ke G, kemudian A ke H, kemudian C ke H, ini sisi ya. Jadi sebuah persegi ini dia ada diagonalnya. Sedangkan kalau diagonal ruang itu sisi akar 3. Berarti kayak HB, kemudian AG, EC, itu tinggal aja sisi akar 3. Jadi kalau dari soal ini, kalau yang ditanyakan adalah HB, di sini kan dia rusuknya kan 2A atau sisinya 2A. Sedangkan diagonal ruang itu sisi akar 3 ya, berarti 2A akar 3 gitu. Jadi kalau udah tahu konsepnya, kita nggak usah ngitung yang ini. Jadi langsung aja jawabannya 2A akar 3 pakai rumusan yang ini. Nomor 2, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik B ke garis HC adalah, nah, di sini kita disuruh menghitung garis jarak titik B ke garis HC. Oke, di sini udah disediakan ya. Nah, udah saya sediakan kubusnya, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu 8 cm. Jadi 8 cm semua. Tentukan jarak titik B, B kan ini ya, B ke garis HC, ya. Berarti kita bikin dulu garisnya, garis HC-nya. Dari titik H kita tarik ke titik C. Nah, kemudian kita disitu disuruh menghitung jarak titik B ke garis HC. Nah, oke, kita pakai bantuan segitiga ya. Jadi B kita tarik ke H, kemudian ini B kita tarik juga ke C. Nah, karena dia di sini sisi sama sisi, berarti kan dia di sini kan siku-siku ya. Nah, sedangkan untuk membuat atau mencari jarak dari titik B ke garis HC, B ke garis HC itu berarti kan kita tarik garis titik ke garis sampai dia tegak lurus gitu ya. Jadi misalkan konsep titik terhadap garis, misalkan di sini ada garis nih. Kemudian di sini ada titik. Kita disuruh menghitung jaraknya. Menghitung jarak dari titik ke garis berarti kan kita tarik titik ini ke garis sampai dia tegak lurus. Nah, berarti ini jaraknya. Nah, sedangkan B ke HC ini kan dia tegak lurusnya kan di C ya. Ya, berarti ya jaraknya ya sama aja dengan BC karena dia tegak lurus di C. Jadi dengan kata lain, jarak titik B ke garis HC yaitu sama aja dengan garis BC. BC ini karena dia rusuknya 8, ya berarti panjang BC-nya itu adalah 8. Langsung aja berarti jawabannya yang D. Nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak antara titik B dan EG adalah, nah sama ya, ini jarak titik ke garis. Jarak titik B ke garis EG. Jadi titik B kan dia ini ya, ke atasin sedikit. Nah, ini kubusnya ABCDEFGH.
jarak titik B ke garis EG. E ke G. Ini berarti kita tarik dulu garisnya ya, garis EG. Nah, jadi kalau misalkan untuk mencari jarak dari titik B ke garis EG, ini kita pakai garis bantuan dulu, garis bantuan dari B ke E. Ini ya, B ke E sama B ke G. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dia bentuknya seperti ini ya. B ke E ini adalah diagonal sisi. B ke G ini adalah diagonal sisi juga. E ke G adalah diagonal sisi semua. Karena semua diagonal sisi, berarti untuk menghitung jaraknya, jarak dari B ke G berarti kan ini di tengah-tengah ya, atau di titik pusatnya. Nah, jadi kan kita tarik garis dari titik B ke garis EG kan sampai dia tegak lurus. Nah, ini kalau misalkan kita tarik nanti dia seperti ini. Sampai dia tegak lurus di sini. Gitu ya. Yang ditanyakan kalau misalkan ini kita misalkan sebagai O ya, sebagai O, maka jarak dari titik B ke garis EG adalah BO ya, BO. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang dari BO. Nah, untuk menghitung BO ini kan bisa kita cari menggunakan segitiga BOE atau segitiga BOG gitu ya. Nah, karena dia di sini sama sisi, berarti kan dia di sini di tengah-tengah nih. Berarti ini sama ini kan dia sama. Gitu ya. Sekarang kita gambar terlebih dahulu. Kita gunakan rumus yang segitiga yang BOG ya. Nah, kalau ada segitiga BOG seperti ini. Nah, ini B, kemudian ini O, ini G. Nah, tadi dibilang kan bahwa jarak antara titik B ke garis EG itu kan BO. Jadi BO ini yang ditanyakan karena BO ini adalah jaraknya. Sekarang kita cari sisi yang lainnya. B ke G. B ke G ini kan dia diagonal sisi ya. Diagonal sisi rumusnya yaitu sisi akar 2. Diagonal sisi itu sama aja dengan sisi akar 2. Nah, di sini kan dia diketahui bahwa sisinya atau rusuknya itu 6. Kalau diagonal sisi berarti 6 akar 2. Jadi dengan kata lain, BG yaitu 6 akar 2. Kemudian OG. OG ini merupakan setengah dari EG. OG adalah setengah dari EG. Nah, EG sendiri ini diagonal sisi. Diagonal sisi kan rumusnya sisi akar 2 ya. Sisinya 6 berarti E ke G itu 6 akar 2. Berarti setengah dikalikan EG-nya itu 6 akar 2. Dari rumus ini ya, diagonal sisi ya. Oke, berarti dengan kata lain OG setengah kali 6 itu kan 3. Berarti 3 akar 2. Nah, jadi kita tulis di sini OG-nya yaitu 3 akar 2. Sekarang kita mau mencari OB. Nah, mencari OB berarti menggunakan rumus Pythagoras, di mana OB kuadrat sama dengan sisi yang terpanjang dikurangi sisi yang pendek ya. Berarti BG kuadrat dikurangi OG kuadrat. BG-nya dikuadratin, BG itu 6 akar 2, berarti 6 akar 2 kuadrat dikurangi OG. OG-nya itu berarti 3 akar 2 kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan, 6 dikuadratin itu berapa? 36 ya. 36 kali akar 2 dikuadratin itu 2 ya. Kalau akar dikuadratin kan berarti akarnya hilang. Dikurangi 3 akar 2 kuadrat. 3 dikuadratin itu 9, akar 2 dikuadratin itu 2. Jadi sama aja dengan 36 dikalikan 2 itu 72 dikurangi 18. 72 dikurangi 18, kalau misalkan 72 kurangi 20 itu kan 52, berarti 54 ya. 54. Nah, ini adalah OB kuadrat. Nah, kalau yang ditanyakan adalah OB berarti kan tinggal diakarkan aja ya. Berarti OB sama dengan akar dari 54. 54 sendiri itu kan sama aja dengan 9 dikali 6. Akar 9 itu 3. Akar 6 karena nggak bisa diakarin ya tulis aja akar 6. Berarti hasilnya yaitu 3 akar 6. 3 akar 6 berarti jawaban yang sesuai yaitu yang A.
Nomor 4, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm, M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke garis AG sama dengan ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 8 cm. M adalah titik tengah EH. Ini EH ya, M-nya di sini. Nah, ini titik tengahnya. Kalau titik tengah berarti kan jarak E ke M ini sama aja dengan jarak M ke H. Karena dia sisinya 8, berarti nanti di sini 4, di sini juga 4 gitu ya. Kemudian kita disuruh menghitung jarak dari titik M ke garis AG. M ini ke garis AG, berarti kita harus tarik garis dulu dari A ke G. A ke G ini kalau misalkan kita tarik garis ya, A ke G kita tarik garis, kemudian yang ditanyakan adalah jaraknya, jarak dari M ke AG. Nah, untuk M ke AG, jarak dari titik ke garis, berarti kan kita tarik dari titik ke garis sampai dia tegak lurus gini ya, kita anggap sebagai O. Nah, kita cari bantuan karena di sini ada AG kemudian M ya, berarti kita tarik sisi A ke M sama M ke G, jadi terbentuklah sebuah segitiga gitu ya. Nah ini oke. Sekarang kita mau mencari MO ya. Jadi jaraknya ini, jarak dari M ke garis AG ini kita dapat MO. Jadi kita butuh untuk mencari panjang dari si MO. MO ini kan dia bisa terbentuk dari sebuah segitiga ya. MO ini ada segitiga MOG. Jadi bisa kita tulis terlebih dahulu segitiganya. Nah, segitiga MOG. Misalkan ini M, ini O, ini G. Nah, M ke O ini yang kita tanyakan. Kemudian O ke G ini kan dia titik tengah ya. Karena kan ini dia apa namanya segitiga sama sisi. A ke M sama M ke G ini dia sama sisi, sehingga ini titiknya ini adalah titik tengah. Nah, kalau untuk OG ini kan berarti dia setengah dari AG. AG ini kan dia diagonal ruang. Diagonal ruang itu tadi rumusnya yaitu sisi akar 3. Sisinya ini kan 8, berarti 8 akar 3. Kalau misalkan nyari OG itu berarti setengah dari AG. Setengah dari diagonal ruang AG. Setengah dari AG berarti sama aja dengan setengah dari 8 ya. AG-nya itu 8 akar 3 karena diagonal ruang. Berarti sama aja dengan 4 akar 3. Jadi OG-nya di sini 4 akar 3. Kemudian MG. M ke G. M ke G ini juga belum diketahui. M ke G ini bisa kita cari menggunakan segitiga MHG ya. Jadi dari M ke H sama ke G ini kan dia terbentuk sebuah segitiga siku-siku juga ya, siku-siku di H ya. Jadi kalau misalkan kita gambar kan dia kan seperti ini. Nah, ini di H, ini O, ini G. Gitu ya, yang segitiga yang ini. Kemudian H ke O, bukan O ya, M ini M, maaf. HMG ya. M ke H tadi kan dibilang bahwa M itu kan dia titik tengah EH. Kalau EH 8 berarti kan MH ini 4 kan. M ke H ini 4. Kemudian H ke G ini adalah sisi. H ke G berarti 8 karena di sini diketahui rusuknya itu 8. Oke, berarti kita bisa menghitung G ke M. GM ini bisa kita hitung menggunakan Pitagoras, di mana GM kuadrat itu sama aja dengan GH kuadrat ditambah HM kuadrat. GH kuadrat tambah HM kuadrat. Jadi sama aja dengan 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. 8 dikuadratin 64 ditambah 4 dikuadratin itu 16, berarti sama aja dengan 80. Ini kan GM kuadrat. Kalau GM berarti sama aja dengan akar 80. Udahlah, kita tulis gini dulu ya, karena bukan ini pokok yang kita cari. Nah, sekarang kita mau mencari MO, dimana GM-nya ini, G ke M-nya udah ketemu. G ke M-nya tadi kan ketemunya akar 80.
akar 80. Sekarang kita bisa mencari OM. Ini kan dia siku-sikunya tadi di sini ya. Nah, untuk mencari OM atau MO berarti kan dia akar dari MO ini bisa dicari dengan MG dikurangi GO ya. Berarti MG kuadrat dikurangi GO kuadrat atau OG kuadrat, sama aja ya. Berarti akar dari MG kuadrat. M ke G itu kan tadi akar 80. Akar 80 kalau dikuadratin berarti 80 dikurangi GO kuadrat. GO-nya itu 4 akar 3 dikuadratkan. Gitu. Jadi sama aja dengan akar 80 dikurangi. Ini kalau dikuadratkan, 4 dikuadratkan itu 16, dikalikan akar 3 dikuadratkan berarti tetap 3 ya. Berarti sama aja dengan akar 80 dikurangi 16 dikalikan 3 itu 48. Berarti sama aja dengan akar 32. Ya, akar 32 itu kan sama aja dengan akar 32 kan 16 kali 2 ya. Sedangkan akar 16 itu 4, berarti sama aja dengan 4 akar 2, 4 akar 2. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nah, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 12 cm. Jika titik P di tengah-tengah CG, maka jarak titik P ke garis HB adalah, nah biasanya kalau ada soal seperti ini cuma soal gini aja ya, jadi kubus ini belum ada, kalian harus gambar sendiri ya. Ini untuk mempermudah aja, jadi sudah ada gambarnya ya. Jadi untuk menggambar kubus yang perlu kalian ingat adalah titik A sama titik E ini dia sejajar ya. Jadi A B C D E F G H. Jangan A B C D A B C D nanti E-nya di sini, nggak boleh ya. E-nya ini dia sejajar sama A. Nah, di sini dibilang bahwa titik P itu titik tengah CG. P titik tengah CG. C ke G ini titik tengahnya. Nah, ini ada titik P. Kalau dia rusuknya 12, berarti C ke G ini nanti 6, kemudian di sini 6 gitu ya. Yang ditanyakan adalah jarak titik P ke CG. Berarti kita harus gambar terlebih dahulu. Jarak titik P adalah di tengah CG, maka jarak P ke HB. P ke HB ya, berarti kita gambar terlebih dahulu HB-nya. H ke B kita gambar. Nah, sehingga jaraknya itu, jarak dari titik ke garis, berarti kan kita tarik dari titik ke garis itu sampai dia tegak lurus ya. Berarti kita proyeksikan dari titik P ke garis HB. Nah, jadi kita proyeksikan seperti ini sampai dia tegak lurus di sini. Oke, nah setelah itu kita cari garis bantuan. Garis bantuan karena P ke HB berarti tarik garis bantuan dari P ke B dan P ke H. P ke B sama P ke H. Nah, berarti kita tarik di sini ya. Sini sama di sini. Sehingga terbentuklah sebuah segitiga. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita sebagai O, jadi jarak dari titik P ke HB ini adalah PO. Jarak dari titik P ke HB ini adalah PO. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari PO-nya. Gitu ya. Nah, PO-nya ini kalau kita lihat sisi P ke B ini kan dia sama dengan PH ya. Karena kan PB terbentuk dari sisi sama setengah sisi. Kalau PH sama terbentuk dari sisi sama setengah sisi. Karena PB sama PH sama berarti PO ini dia terletak di tengah-tengah HB. Ya, karena terletak di tengah-tengah HB, maka nanti BO kan bisa ditentukan gitu ya. Oke, sekarang kita gambar segitiganya. Karena kita mau mencari PO, kita gunakan segitiga yang ini ya, POB ya. Berarti kita gambar di sini biar lebih mudah. Nah, segitiga POB. POB. Nah, P ke O ini yang ditanyakan karena dia jarak dari P ke HB. Kemudian OB. O ke B ini adalah setengah dari HB ya. OB itu adalah setengah dari HB. Berarti setengah dari HB. HB itu diagonal ruang. Ya betul. Diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya adalah sisi akar 3. Di sini sisinya adalah 12. Berarti HB itu 12 akar 3. Nah, sekarang tinggal diperkecil. 12 bagi 2 itu 6. Berarti 6 akar 3.
Ya, berarti ketemu OB-nya di sini 6 akar 3. Kemudian PB. Nah, PB ini dia terbentuk dari segitiga BC sama CP ya. PB, kita hitung PB. PB ini kan kalau kita gambar segitiganya, ini ya, ini C, ini P, ini B ya, ilustrasi yang segitiga yang bawah ini. B ke C ini adalah sisi itu berarti kan dia 12. Kemudian C ke P. C ke P ini kan tadi kan terletak di tengah-tengah ya, berarti dia 6 di sini ya. Ini 6, berarti untuk menghitung BP ini, BP itu berarti bisa kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Berarti BP sama dengan akar dari, karena BP ini adalah sisi yang terpanjang atau sisi miring, berarti kita jumlahkan ya. BC kuadrat ditambah CP kuadrat, berarti akar dari BC kuadrat berarti 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi akar dari 12 dikuadratin 144 ditambah 6 kuadrat 36. Nah, jadi sama aja dengan akar 100 berapa tuh? 6 tambah 4 ini 10 ya, 180, oke. Nah, akar dari 180 ini adalah BP. Berarti BP-nya ini udah ada, akar dari 180. Nah, jadi untuk menghitung si PO atau OP, PO lah ya, karena di sini udah kita tulis PO. PO itu sama aja dengan PB kuadrat dikurangi OB kuadrat, karena yang terpanjang kan PB ya. Jadi PB kuadrat dikurangi OB kuadrat. PB-nya ini akar 180 kuadrat dikurangi OB-nya itu 6 akar 3 kuadrat. Nah, akar dikuadratin berarti akarnya hilang ya kan, berarti sama aja dengan 180 dikurangi, ini ketika dikuadratkan, 6 dikuadratkan itu 36 dikalikan akar 3 dikuadratin itu 3, berarti sama aja dengan 180 dikurangi ini masih kuadrat ya, karena ini belum ada akarnya. 180 dikurangi 108 ya, 36 kali 3. Nah, jadi sama aja dengan akar dari PO kuadrat 180 dikurangi 108, ini sama aja dengan 72. Nah, jadi untuk menghitung PO berarti kan tinggal kita akarkan, berarti akar dari 72. Nah, akar dari 72 itu berapa? 72 sendiri itu kan sama aja dengan 2 dikalikan 36 ya kan? 72 itu 2 dikalikan 36. Nah, berarti ini 36 keluar dari akar. Akar 36 itu 6, berarti 6 akar 2. 6 akar 2 berarti jawabannya yaitu yang D.